izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi BPIH dan IPI pasca ditetapkannya oleh Komisi 8 Panja BPIH dan pemerintah dalam hal ini Dirjen PAU yang sudah ada ketentuan dan ketetapannya. Beberapa hari yang lalu kami juga mengikuti beberapa kali Zoom yang diminta oleh Pak Akadil, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu disampaikan sosialisasi terkait penetapan final. Kalau beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita berkumpul di sini, sosialisasi usulan yang belum ditetapkan, pada hari ini adalah sosialisasi yang sudah diketok palu. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor tentang pentingnya sosialisasi penetapan BPI ini supaya ada satu suara, satu pemahaman. Saya yakin para kepala KUA, para kepala madrasah, penyuluh, pengawas, para kasih, sebuah TU ini di lingkungan masyarakatnya menjadi tokoh Kementerian Agama, menjadi orang Kementerian Agama yang tentu nanti banyak ditanya oleh stakeholder kita sendiri, banyak ditanya oleh masyarakat, termasuk mungkin banyak ditanya pula oleh kalangan media. Sehingga nanti ketika menyampaikan suaranya sama. Jadi kumpul kita kali ini dalam rangka menyamakan suara agar apa yang kita sampaikan ini sama sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama dari mulai pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota. Kami mohon Bapak Kepala Kantor nanti sesuai dengan arahan Pak Kamil ini yang menyampaikan penjelasannya langsung oleh Bapak Kepala Kantor mengenai BP ini. Mohon Bapak Kepala menyampaikan kebijakan-kebijakan terkait dengan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 Masehi atau tahun 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya coba tayangkan data yang ada di Kabupaten Kuningan terkait kondisi haji pada saat ini. Daftar tunggu jamaah haji di Kabupaten Kuningan sampai tanggal 10 Februari 2023 itu berjumlah 17.745 jamaah. Jamaah haji atau kuota haji Kabupaten Kuningan tahun 1444 Hijriah tahun ini, meskipun belum resmi ini diputuskan oleh Kanwil, tapi kita sudah mendapat informasi bahwa jamaah atau kuota Kabupaten Kuningan itu sejumlah 1.009 jamaah. Ini ada kenaikan dari kuota normal Kabupaten Kuningan. Jadi ini 2 kloter lebih 100 orang lah. Data pelimpahan porsi di Kabupaten Kuningan tahun 2022 117 jamaah, dan tahun ini sampai bulan Februari ini ada 20 jamaah yang melimpahkan nomor porsinya kepada ahli waris. Bapak dan Ibu, ini masalah krusial terkait dengan keputusan kenaikan BP ini di data pembatalan jamaah haji. Jadi di media banyak asumsi bahwa jamaah membatalkan haji itu dampak dari kenaikan BP.
Tapi secara data di Kuningan ini yang batal haji itu yang meninggal 2 orang, yang sakit 1 orang, dan faktor ekonomi. Ini faktor ekonomi itu banyak. Bahkan sebelum ada keputusan kenaikan BP, ini yang membatalkan sudah terjadi. Jadi artinya pembatalan ini tidak serta-merta, tidak signifikan karena kenaikan BP ini. Bahkan ada jamaah yang datang ke PL ini setelah keputusan BP, Pak Kiai, akan membatalkan hajinya dan diedukasi, diberikan ceramah panjang lebar oleh Pak Kasih PH ini, akhirnya tidak jadi batal berangkatnya. Bagi-bagi decknya, bagi-bagi. Jadi alhamdulillah secara umum di Kabupaten Kuningan kondisi calon jamaah haji pasca keputusan kenaikan penyesuaian BP ini kondusif. Tidak ada pembatalan haji karena serta-merta penyesuaian BP ini. Di Kuningan secara data itu belum dan mudah-mudahan tidak terjadi. Datanya seperti itu. Nah, seperti apa indikator 1009 jamaah kota Kuningan ini? Jadi yang 1009 jamaah Kuningan ini 485 jamaah itu yang jamaah tunda tahun 2020. 2020 kemarin berangkat 2021 kan 47%. Nah 47%-nya yang 480 orang. Jamaah tunda 2022 18 orang jamaah, dan nomor urut porsi tahun 2023 ini 438 jamaah, dan kuota lansia 68 jamaah. Pak Kiai, ini yang 68 jamaah terus terang belum kami publish, belum kami informasikan. Kami menunggu keputusan yang lebih faktual lagi dari Kanwil. Apakah 68 jamaah itu semuanya kita bisa berangkatkan? Karena kalau melihat data 68 jamaah ini porsinya, nomor porsinya itu tidak semua bisa bukan nomor porsi keberangkatan 2023. Ini nomor porsinya ada yang tinggi, nomor porsinya lansia ini. Mudah-mudahan 68 jamaah Kuningan ini bisa masuk ke kebijakan 5% tambahan lansia. Kalau 68 ini bisa masuk semua, ya alhamdulillah, berarti lansia di Kuningan habis. Jadi ke tahun depan itu jamaah milenial semua. Yang lansianya habis. Jadi mudah-mudahan kebijakan 5% ini Kuningan bisa masuk semua. Jadi itu data jamaah. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah ini bulan lalu saya bicara juga di ruangan ini ketika rencana pemerintah untuk mengusulkan kenaikan BP sebesar 69 juta sekian. Waktu itu masih rencana dan hari ini sudah putus Pak. Dari 69 sudah fix bahwa biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 disepakati 49 juta 812.700.026 sen. Ini udah ketok palu, kita tinggal menunggu kepres pelunasan kapan jamaah haji bisa melunasi. Komponen apa saja yang masuk di dalam 49 juta sekian ini, Bapak dan Ibu bisa dilihat. Jadi 49 juta ini BP, biaya perjalanan ibadah haji. Jadi di haji itu ada dua istilah, BP, biaya perjalanan ibadah haji, dan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kalau BP itu yang dibayar oleh jamaah. Untuk apa saja yang 49 juta ini? 32.743.992 ini untuk biaya penerbangan.
biaya penerbangan pulang pergi Indonesia Saudi 3.030.000 ya, atau dikonversi ke real Saudi Arabia 750 real, itu dikembalikan lagi ke jamaah. Jadi Bapak dan Ibu, ada perubahan yang cukup signifikan di tahun 2023 ini adalah ada penurunan tiga komponen. Penurunan tiga komponen yang tahun kemarin diberikan ke jamaah ada penurunan. Pertama, living cost. Living cost biasanya 1.500 real. Hari ini atau tahun ini hanya 750 real. 3.030.000. Dan 49 juta ini termasuk layanan masyarakat sebesar 14.038.000. Jadi yang dibayar oleh kita, Bapak Ibu, itu adalah tiket pesawat dan layanan masyair. Layanan masyair itu layanan Arafah, Mina, Musdalifah. Selama hidup kita di Mekah, selama hidup kita di Madinah, dari mana biaya? Nanti di tayangan lain. Jadi yang jamaah bayar ini, yang 49 juta ini hanya 3 komponen, bahkan 3 jutanya kembali lagi ke kita. Jadi berarti kan hanya 46 juta kita bayar. Lanjut Pak Iwan. Kalau tadi berbicara BIP, sekarang berbicara BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau BIP tadi 49 juta, kalau BPIH itu artinya real cost itu sebesar 90.050.637.026. Jadi biaya sebenarnya perjalanan ibadah haji itu adalah 90 juta sekian. Ini ada penurunan dibanding dengan tahun kemarin masa Covid. Tahun masa Covid itu di BPIH ini hampir 100 juta. 98 juta. Tahun ini ada penurunan 90 juta. Sebelum Covid, BPIH itu berapa? 70 sampai 60 juta, 60 sampai 70 juta real cost. Jadi sudah 10 tahun BIP itu stagnan di 35, 36, 35, 36. BPIH-nya bergerak terus naik. 70, 98, 90. Jadi ada kejomplangan antara BIP dengan BPIH. Selisihnya dari mana? Itu dari nilai manfaat. Jadi ketika BPIH tahun ini 90.050.000 sekian dan BIP-nya 49.812.000 sekian, selisihnya sebesar 40.237.937 rupiah itu berasal dari nilai manfaat. Apa yang disebut dengan nilai manfaat? Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan atau investasi yang dikelola oleh BPKH sejak tahun 2014. Jadi kalau bahasa sederhananya subsidi pemerintah, tapi sebetulnya itu uang jamaah haji dari setoran awal yang 25 juta, yang seluruh Indonesia jumlah jamaah haji itu 5 juta, 5 juta tinggal dikalikan 25 juta, hampir 160 triliun yang dikelola oleh BPKH, itu hasilnya bernama nilai manfaat yang dikeluarkan untuk melengkapi BIP selisih dari BIP dan BPIH. Jadi Bapak dan Ibu tahu Bapak, bulan kemarin saya sudah terangkan kenapa harus ada penyesuaian BIP. Yang mungkin di antara kepala KUA waktu sosialisasi awal hadir semua. Jadi nilai manfaat ini ketika BIP kita tidak ada penyesuaian,
stagnan di 35-36, nilai manfaat ini akan habis di tahun 2028. Artinya apa? Artinya jamaah haji yang berangkat di 2029 nanti, ketika sudah bayar 25 juta, itu harus bayar selisihnya sesuai dengan real cost. Kalau real costnya nanti tahun 2028 masih tetap 90, berarti 90 dikurangi 25 juta. Itu yang harus dibayar oleh jamaah. Padahal yang berangkat tahun 2028 juga jamaah yang menunggu puluhan tahun, yang punya hak dari nilai manfaat itu. Jadi ini penyesuaian ini untuk rasa keadilan juga. Karena kalau tidak disesuaikan, nilai manfaat itu akan habis. Dan kita sama sekali tidak boleh mengganggu setoran awal haji. Yang 160 triliun itu tidak boleh diganggu oleh siapapun. Itu harus stay ada. Jadi latar belakang ada penyesuaian itu karena itu tadi, nilai manfaat itu akan habis ketika tidak ada penyesuaian. Tetapi jamaah punya hak untuk nilai manfaat tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam ketentuan pelunasan bagi jamaah haji reguler, kemarin ada yang bertanya, jadi jamaah haji yang sudah lunas tunda tahun 2020 sudah melunasi 36 juta, tapi tidak berangkat karena COVID dan tidak terbawa juga di 47% kuota kemarin, hari ini berangkat, itu tidak usah lagi membayar selisihnya. Jadi yang jamaah lunas tunda di tahun 2020 besok itu tinggal berangkat. Yang kedua, ada jemaah haji lunas tunda tahun 2022 sebanyak di Kuningan itu 18 orang. Nah ini jamaah yang 18 orang ini tinggal membayar 9.400.000. Ada tambahan 9.400.000 per hari. Selanjutnya ini ketentuan pelunasan secara nasional ya Pak. Secara nasional, jadi lunas tunda itu sebanyak 84.609 jamaah. Lunas tunda 2022 9.864 jamaah, dan yang waiting list 2023 sebanyak 106.590 jamaah. Ini data nasional. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Kiai, para ketua KBIU, sudah keluar peraturan Menteri Agama bahwa Kertajati menjadi embarkasi Jawa Barat, dan asrama haji Indramayu menjadi asrama haji Jawa Barat khusus untuk Ciayu, Majakuning plus Subang dan Sumedang. Jadi jamaah kita di Pegayaan nanti tidak usah ke Bekasi, jadi cukup ke Indramayu. Ini estimasi kuota Jawa Barat, jamaah Jawa Barat 38.374, jamaah berjalan atau berjalan 36.000, lansia 1.963. Jadi arahan dari Pak Kanwil, yang namanya kuota lansia itu nanti tetap akan diurut nomor porsinya. Jadi yang 1.963 orang ini akan diurut dari mulai nomor porsi terendah sampai tertinggi. Nah, mudah-mudahan yang 68 orang lansia Kuningan ini ada di 1963 masuk di porsi itu. Jadi kan ada pemahaman di masyarakat ketika sekarang lansia menjadi prioritas, itu pasti lansia berangkat. Tidak juga Pak. Jadi tetap melihat nomor porsinya. Jadi tidak serta-merta lansia juga pasti berangkat tahun ini, enggak. Tetap komposisinya nomor porsi. Jadi habis ya.
Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami sangat berharap bantuan Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah, sebagai kepala KUA, bahwa putusan BP sudah turun. Kita tinggal menunggu Kepres pelunasan. Jadi tidak ada hal-hal yang sengaja untuk memberatkan jamaah, tidak ada. 49 juta ini menurut perhitungan kami yang awam, ini sudah angka ekonomis, sudah angka yang wajar lah untuk menyelamatkan seluruh jamaah haji. Karena kalau tidak ada penyesuaian, ya itu rasa keadilan itu tidak ada. Ada jamaah haji yang tidak menerima haknya berupa nilai manfaat. Jadi keniscayaan ini harus dilaksanakan. Bahkan 10 tahun berbelakang sebetulnya penyesuaian itu harus sudah terjadi sebetulnya. Nah, karena tidak ada penyesuaian akhirnya cukup signifikan lah kenaikannya. Nah, mudah-mudahan ke depan itu kenaikannya bisa bertahap sehingga tidak memberatkan calon jamaah. Dan insya Allah kalau memang kita niatannya sudah full akan berangkat haji, penambahan 23 juta atau 9 juta insya Allah selalu ada jalan untuk selalu ada solusi. Bibit ini semua saya berharap karena sudah menunggu lama 1009 jamaah haji yang masuk kota tahun ini bisa berangkat semua. Amin. Tidak ada kendala apapun, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mohon maaf, tidak ada yang meninggal juga yang sembuh sebenarnya ini, semua bisa berangkat. Biar setiap tahun itu tuntas, tidak ada buntutnya. Dan perlu dipahami juga Pak Kiai, kalau memang terjadi nanti kita masuk kloter kedua, gelombang kedua, ini mohon dipastikan kesehatan para calon jamaah. Karena gelombang kedua itu resiko waktunya tinggi Pak, resiko batal berangkatnya tinggi gelombang kedua itu. Apalagi di kloter terakhir sakit misalnya, atau yang kalau meninggal kan itu sudah mutlak ya. Kalau sakit, ini penggantinya itu kan kadang sulit Pak. Apalagi di last minute ini ada porsi kosong, tidak serta-merta bisa diganti oleh jamaah berikutnya itu sulit. Jadi mudah-mudahan jamaah para kiai ini betul-betul lah, kita tinggal menunggu hari kesehatannya bisa dijaga, kebugarannya juga bisa dijaga. Kalau lansia ini yang 68 masuk semua, resiko petugas haji juga makin berat. Karena itu namanya lansia. Kuningan itu tertua berapa? 92 tahun. Kuningan tertua 92 tahun. Indonesia itu ada yang 100 tahun. Ada yang 100 tahun lansia. Kuningan masih 92 lah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lagi. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan bisa meneruskan pesan ini kepada pihak-pihak yang ingin tahu, kepada pihak-pihak yang bertanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu dan Bapak ada tambahan sedikit. Pertama, insya Allah kloter pertama akan masuk asrama itu tanggal 23 Mei. Sekali lagi, kloter pertama akan masuk asrama tanggal 23 Mei. So kami akan membuat semacam flyer atau poster, nanti akan diviralkan mengenai RPH, ya, rencana perjalanan haji. Sekali lagi, ada dua istilah tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala. Ada BPIH. BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang realnya adalah real cost itu yang 90.050.000. Kemudian yang kedua adalah BP, biaya perjalanan ibadah haji. Bedanya penyelenggaraan dan perjalanan.
Kalau penyelenggaraan itu real cost, kalau perjalanan itu adalah yang dibiayai oleh jamaah. Dua, pertama adalah yang 25 juta, ya setoran awal. Kemudian yang kedua adalah pelunasan. Pelunasan bagian lunas tunda 2020 tidak usah membayar lagi, tidak usah pelunasan lagi. Ini termasuk pakasi pada kontrak. Ya, kecuali yang pelunasan 10 juta sekiannya waktu itu diambil. Ya. Kemudian yang lunas tunda 2022 tadi jumlahnya ada 18 orang. Ini bayarnya 9.400.000. Tadi ada tanda tanya, kenapa kok 9.400.000? Hasil renungan saya, hasil renungan gitu ya, analisa. Kenapa? Pelunasan 2022 itu 39, berapa lah, hampir 45. Sekarang pelunasannya kan 49. Kalau 39, sekian ditambah 9 sudah nyampe 49. Gitu ya. Itu logika yang bicara atau hasil analisa. Kemudian yang berhak lunas 2023 ya, itu 23 juta sekian ya. Untuk mencapai 49, sekian itu ada nilai manfaat yang biasanya masuk ke rekening jamaah masing-masing ya, itu dari situ. Sebab kalau dilihat ini di player tadi, di tayangan tadi 23,5 ya. 23,5 tambah 25 saudara 48, sementara tadi kan 49 ya. Barangkali ada yang nanya, itu biasanya ada nilai manfaat yang masuk ke rekening masing-masing ya. Itu barangkali tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.